Halo semua, hari ini kita akan membahas penyakit gout atau biasa dikenal dengan asam urat. Sebenarnya apa sih penyakit gout itu? Penyakit gout ini biasa dikenal dengan asam urat, yaitu gangguan peradangan yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal monosodium urat pada jaringan ikat di dalam tubuh, terutama di dalam persendian. Secara singkatnya itu merupakan pembengkakan pada sendi akibat penumpukan asam urat. Sebenarnya penyakit gout itu disebabkan oleh kadar asam urat tinggi dalam darah yang mengendap pada persendian, kemudian berubah menjadi kristal monosodium urat yang menyebabkan peradangan pada sendi dan mengakibatkan nyeri. Kadar asam urat serum normal pada pria berkisar antara 3,4 sampai 7 mg per desiliter, sedangkan pada wanita antara 2,4 sampai 5,7 mg per desiliter. Peningkatan kadar asam urat bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, produksi asam urat yang berlebih. Hal ini biasa terjadi pada pasien dengan faktor genetik, sering mengonsumsi makanan tinggi purin, dan mengonsumsi alkohol. Yang kedua, disebabkan oleh ekskresi asam urat oleh ginjal yang menurun. Biasa terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal, penyakit jantung, terapi obat-obatan seperti diuretik, dan penurunan fungsi ginjal karena usia. Penyakit gout dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada gout primer. Gout primer ini disebabkan karena produksi asam urat di dalam tubuh berlebihan atau ekskresinya yang sudah menurun. Sedangkan gout sekunder disebabkan oleh toksin yang mengakibatkan ekskresi asam urat menurun dan menyebabkan adanya serangan akut seperti penggunaan obat-obatan golongan salisilat, diuretik, dan timah. Penyakit gout dapat diawali dengan tanpa gejala. Pada tahap tanpa gejala ini sebenarnya di dalam tubuh sudah ada kelebihan asam urat, namun tidak menimbulkan gejala sama sekali. Kemudian masuk ke dalam tahap gout akut. Pada tahap gout akut ini gejalanya itu sudah muncul secara tiba-tiba dan menyerang persendian. Yang ketiga ada tahap interklinikal. Penderita itu mengalami serangan asam urat berulang kali dan tidak menentu. Kemudian pada tahap kronis itu sudah ada penumpukan monosodium urat dalam jaringan seperti di telinga, pangkal jari, dan ibu jari. Pada penderita penyakit gout, tanda dan gejala yang sering terjadi yaitu nyeri yang hebat, bengkak dan berlangsung cepat, biasanya lebih dijumpai pada ibu jari kaki, nyeri disertai kelelahan, sakit pada kepala, dan demam. Faktor risiko penyakit gout yang pertama adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan penyakit gout pada laki-laki sejalan dengan bertambahnya usia, sedangkan pada wanita biasanya terjadi setelah wanita mengalami menopause. Hal ini dikarenakan wanita mempunyai hormon estrogen untuk mengeluarkan asam urat melalui urin. Jadi, persentase wanita yang mengalami penyakit gout lebih rendah dibanding laki-laki. Yang kedua, obesitas. Pada penderita obesitas akan mengalami gangguan penyerapan di ginjal, sehingga ekskresi asam urat akan menurun dan kadar asam urat di dalam darah akan tinggi. Yang ketiga, ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah arteri yang tinggi dapat meningkatkan kontraksi pembuluh darah dalam ginjal. Yang keempat, ada makanan tinggi purin, fruktosa, dan alkohol. Purin ini akan diubah menjadi asam urat.
Asam urat yang dikeluarkan melalui urin hanya 2/3 saja. Diet tinggi purin akan menyebabkan pengeluaran asam urat secara berlebihan yang ditunjukkan dengan kadar asam urat yang tinggi pada urin. Kadar asam urat yang tinggi pada urin juga menunjukkan bahwa kadar asam urat dalam darah juga tinggi. Fruktosa dan alkohol juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit GERD. Selanjutnya, yang terakhir ada obat diuretik. Obat diuretik dapat meningkatkan perkembangan penyakit GERD dikarenakan meningkatkan penyerapan asam urat dalam ginjal, sehingga kadar asam urat akan tinggi. Berikut merupakan contoh bahan makanan dengan kandungan purinnya. Yang pertama, bahan makanan yang mengandung purin rendah. Contohnya seperti telur, ubi, keju, nasi, susu, dan mie. Yang kedua, bahan makanan yang mengandung purin sedang. Contohnya kacang-kacangan, kangkung, daging sapi, udang, ikan, dan daging ayam. Yang terakhir adalah bahan makanan dengan kandungan purin yang tinggi. Contohnya ikan sarden kalengan, jeroan, biasanya ati ampela, jamur, kerang, dan bahan makanan dengan kandungan purin yang rendah dapat dikonsumsi secara bebas. Namun, bahan makanan yang mengandung purin sedang itu dibatasi konsumsinya. Sedangkan untuk bahan makanan yang mengandung purin tinggi dianjurkan tidak dikonsumsi sama sekali. Selanjutnya, ada syarat diet bagi penderita penyakit GERD. Yang pertama, energi diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, bila penderita mempunyai berat badan yang berlebih, maka energi yang diberikan dikurangi secara bertahap mulai dari 500 sampai 1000 kalori sehingga berat badan penderita menjadi normal. Protein yang diberikan cukup berkisar antara 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan atau 10 sampai 15% dari kebutuhan energi total. Menghindari bahan makanan yang mengandung kadar purin tinggi. Lemak diberikan rendah hingga sedang sekitar 10 sampai 20% dari kebutuhan energi total. Hal ini dikarenakan jika lemak yang diberikan berlebih akan menghambat pengeluaran asam uratnya. Kemudian karbohidrat diberikan lebih banyak sekitar 65 sampai 75% dari kebutuhan energi total. Vitamin dan mineral cukup. Cairan yang diberikan disesuaikan dengan urin yang dikeluarkan atau berkisar 2 sampai 2,5 liter per hari. Jika diubah menjadi gelas, kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Selanjutnya, ada makanan penurun kadar asam urat seperti rebusan daun salam, rebusan daun seledri, rebusan daun sirsak, buah nanas, semangka, melon, pepaya, jeruk, dan kopi. Selanjutnya ada tips bagi penyakit GERD. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang mengandung purin rendah seperti susu, nasi, ubi, jagung, dan semangka. Yang kedua, menghindari dan membatasi makanan yang mengandung purin sedang hingga tinggi seperti daging sapi, tahu, bayam, dan kangkung.
Promosi gizi terkait penyakit GOT ini dibimbing oleh Ibu Nurmasari Widya Astuti dengan anggota kelompok Elma Aprilia, Epi Vaniga Lintang, Eva Mutiara Sari, Eva Rahmawati, Fajar Tri Rahayu, dan Fani Tri Urma. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.